wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Denisi dengan NIM 24650055. Pada video kali ini saya akan mereview kembali materi tentang proses integrasi dalam manajemen proyek dilakukan secara menyeluruh agar tujuan proyek dapat dicapai secara efektif dan efisien. Di sini ada manajemen integrasi proyek. Manajemen integrasi proyek merupakan proses koordinasi dan penyelarasan seluruh aspek proyek, seperti ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, sumber daya, komunikasi, dan risiko. Tujuan utamanya adalah memastikan seluruh aktivitas proyek berjalan selaras, terkoordinasi, dan mengarah pada suatu tujuan yang sama. Mengapa penting? Manajemen integrasi proyek sangat penting untuk menghindari terjadinya kerja silo antar tim, memastikan keselarasan tujuan proyek dengan tujuan bisnis, mengelola trade-off antar aspek proyek, serta menjadi pusat koordinasi utama yang dijalankan oleh project manager. Peran project manager. Manajemen integrasi proyek merupakan keterampilan utama seorang project manager. Project manager berperan sebagai penghubung seluruh elemen proyek, menjaga keseimbangan berbagai tuntutan, serta memastikan nilai yang diharapkan stakeholder dapat tercapai. Kunci utama keberhasilan proyek. Kunci keberhasilan proyek ditentukan oleh manajemen integrasi yang baik, koordinasi dan komunikasi yang efektif, monitoring dan pengendali secara menyeluruh, perencanaan yang terintegrasi, serta pengelolaan perubahan yang terstruktur. Di sini ada framework for Project Integration Management. Slide ini menggambarkan kerangka kerja manajemen integrasi proyek sebagai panduan dalam mengelola seluruh proses proyek secara sistematis dan terpadu dari awal hingga penutupan proyek. Proses utama dalam manajemen integrasi proyek. Proses ini ada 7, yaitu yang pertama membangun project charter, yang kedua membangun preliminary scope statement, yang ketiga membangun project management plan, yang keempat mengarahkan dan mengelola eksekusi proyek, yang kelima monitoring dan controlling proyek, yang keenam melakukan dan mengendalikan perubahan proyek secara terintegrasi, dan yang terakhir itu menutup proyek. Lanjut, di sini ada membangun project charter. Project charter adalah dokumen formal yang menyatakan keberadaan proyek dan memberikan wewenang kepada manajer proyek. Dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan proyek serta acuan dalam penggunaan sumber daya organisasi. Lanjut, di sini ada informasi dalam project charter. Project charter memuat informasi penting seperti nama proyek, di sini ada informasi yang terkandung dalam project charter. Project charter memuat informasi penting seperti nama proyek, masa berlaku, nama manajer proyek, ringkasan jadwal dan anggaran, tujuan proyek, pendekatan manajemen, tugas, pembagian tugas tim, tanda tangan
stakeholder, serta kolom komentar. Membangun project preliminary scope. Preliminary scope statement merupakan dokumen awal untuk membangun pemahaman bersama mengenai ruang lingkup proyek. Dokumen ini mencakup tujuan proyek, deskripsi produk, kriteria penerima, asumsi, risiko, jadwal, dan gambaran biaya awal. Jadi di sini ada atribut project plans. Project Management Plan adalah dokumen utama yang mengintegrasikan seluruh rencana proyek. Dokumen ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi proyek. Atribut Project Plans. Project Plan yang baik harus bersifat komprehensif, terintegrasi, realistis, disetujui secara formal, fleksibel, mudah didokumentasikan, serta berorientasi pada hasil. Atribut Project Plan. Selain itu, rencana proyek harus dapat diukur, dapat dilacak, adaptif secara terhadap perubahan, dan selaras dengan strategis organisasi. Elemen-elemen umum dalam project plans. Elemen umum dalam project plans meliputi gambaran umum proyek, struktur organisasi, proses manajemen dan teknis, pekerjaan proyek, jadwal, serta informasi biaya. Selanjutnya ada Sample Outline for a Software Project Management Plan atau SPMP. Slide ini menampilkan contoh outline software Project Management Plan yang mencakup aspek organisasi, manajerial, teknis, serta paket kerja, jadwal, dan anggaran. Manfaat standar. Penggunaan standar memberikan konsistensi, kelengkapan dokumentasi, kemudahan komunikasi, dasar pengendalian proyek, serta kejelasan tanggung jawab. Contoh penerapan. Contoh penerapan dilanjutkan pada proyek sistem presentasi karyawan berbasis web yang mencakup penetapan tujuan, struktur tim, metode pengembangan, jadwal, dan anggaran. What the winners do. Slide ini menekankan bahwa proyek yang sukses selalu didukung oleh perencanaan yang matang, serta penggunaan template dan metode yang terstandarisasi. Selanjutnya ada stakeholder analysis. Stakeholder analysis adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan pihak-pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Tujuan stakeholder analysis. Tujuannya yaitu memahami kepentingan dan pengaruh stakeholder, memprediksi respons mereka, serta mengembangkan strategis komunikasi yang efektif. Lanjut, manfaat stakeholder analysis. Manfaatnya yaitu meliputi peringatan peluang keberhasilan proyek, pengurangan konflik, optimalisasi penggunaan sumber daya, dan penguatan hubungan jangka panjang.
proses stakeholder analysis ada 4 tahap utama, yaitu tahap yang pertama itu ada identifikasi stakeholder. Tahap pertama adalah mengidentifikasi seluruh stakeholder melalui brainstorming, wawancara, serta analisis dokumen proyek. Tahap kedua yaitu analisis dan pemetaan. Pada tahap ini, stakeholder dianalisis dan dipetakan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya terhadap proyek. Tahap ketiga, penilaian dan prioritas. Tahap ini mencakup penilaian dampak, dukungan, kebutuhan, risiko, serta penentuan prioritas stakeholder. Yang terakhir, tahap keempat, strategis keterlibatan. Tahap terakhir adalah pengembangan strategis keterlibatan stakeholder sesuai dengan kategori masing-masing. Contoh stakeholder analysis. Slide ini menampilkan contoh pemetaan stakeholder dalam bentuk matriks power interest. Lanjut, di sini ada eksekusi proyek. Eksekusi proyek merupakan tahap pelaksanaan seluruh pekerjaan yang telah direncanakan dalam proyek plan. Kepemimpinan proyek. Kepemimpinan proyek adalah kemampuan untuk menginspirasi, memengaruhi, dan memberdayakan tim dalam mencapai tujuan proyek. Ini ada ciri utama kepemimpinan proyek yang efektif. Ciri-cirinya itu yang pertama, visionary dan strategic thinking. Yang kedua, emotional intelligence atau kecerdasan emosional. Yang ketiga, adaptive dan resilience leadership. Yang keempat ada servant leadership. Yang kelima, defisit kolaboratif. Lanjut, what went wrong? Slide ini memberikan contoh kegagalan proyek yang disebabkan oleh lemahnya komitmen terhadap rencana yang telah disusun. Keterampilan penting dalam eksekusi proyek. Keberhasilan eksekusi proyek ditentukan oleh kombinasi keterampilan interpersonal, teknis, dan strategis. Selanjutnya di sini ada soft skills. Soft skills meliputi kepemimpinan, komunikasi, manajemen konflik, serta kecerdasan emosional. Lanjut, hard skills. Hard skills mencakup perencanaan, penjadwalan, manajemen biaya, kualitas, risiko, serta pengelolaan vendor. Lanjut, ada kognitif dan strategic skills. Keterampilan kognitif dan strategis mencakup kemampuan berpikir analisis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Di sini ada tools dan teknik quiz. Lanjut di sini ada tools dan teknik quiz. Tools dan teknik yang digunakan antara lain, yang pertama yaitu work authorization system, yang kedua status meeting, yang terakhir serta software manajemen proyek.
Monitoring dan controlling proyek. Monitoring dan controlling proyek merupakan proses pemantauan kinerja proyek serta penentuan tindakan korektif dan preventif. Integrated Change Control. Integrated Change Control membahas bagaimana perubahan dikelola secara terstruktur selama siklus hidup proyek. Di sini ada proses Integrated Change Control. Slide ini menjelaskan alur pengendalian perubahan proyek secara terintegrasi. Lanjut, ada kontrol perubahan dalam proyek informasi teknologi. Slide ini menjelaskan perbedaan pendekatan tradisional dan pendekatan modern dalam mengelola perubahan proyek IT. Selanjutnya ada sistem kontrol perubahan. Sistem kontrol perubahan merupakan kerangka kerja formal untuk mengelola, mengevaluasi, dan mendokumentasikan perubahan proyek. Lanjut, ada komponen utama sistem kontrol perubahan. Komponen sistem kontrol perubahan meliputi prosedur otorisasi, dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi pendukung. Lanjut, Change Control Board. Change Control Board atau CCB adalah pihak resmi yang memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak perubahan proyek. Di sini ada proses atau siklus kontrol perubahan standar. Siklus kontrol perubahan mencakup tahapan identifikasi, analisis, dan implementasi perubahan. Tahapan dilanjutkan dengan verifikasi hasil perubahan dan penutupan secara formal. Jenis-jenis perubahan yang dikelola. Perubahan proyek dapat terjadi pada aspek lingkup, jadwal, biaya, kualitas, teknis, dan proses. Level sistem kontrol perubahan. Perubahan diklasifikasikan menjadi emergency change, standard change, dan normal change. Contoh studi kasus atau sistem e-commerce. Slide ini menampilkan studi kasus penambahan metode pembayaran QRIS pada sistem e-commerce. Dijelaskan proses analisis dampak, persetujuan perubahan, serta implementasi fitur baru. Manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi berfungsi untuk memastikan perubahan teknis pada produk tetap sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Saran-saran yang harus dilakukan dalam kontrol perubahan. Pada slide ini memuat praktik terbaik yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perubahan proyek. Saran yang tidak boleh dilakukan dalam kontrol perubahan. Ditampilkan berbagai kesalahan yang harus dihindari dalam kontrol perubahan proyek. Selanjutnya ada penutupan proyek. Penutupan proyek mencakup penyelesaian administrasi, kontrak, serta terima hasil proyek, serta dokumentasi pembelajaran.
Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.